Soto mati guys. Sur. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. So di konten kali ini saya bakal memperlihatkan kepada kalian gameplay dari Kobe dan Sentomaru di era saat ini ya. Dan di sini musuh kalau kalian perhatikan tadi musuh di sini punya Roger sama Akainu guys ya. Jadi kita akan melawan tukang potong dan tukang panggang. Jadi kita habis dipotong, dipanggang guys ya. Ini kombinasi yang sangat-sangat menyulitkan ya. Saya curiga Roger sama Akainu ini tukang sate guys. Oke guys, Rogernya nggak di-pick di early game ya. Jadi kita cuma, wah nggak diambil bendera pertamanya. Ada apa dengan Fujitora? Oke guys, kita harus hati-hati. Apa yang terjadi? Soto mati guys. Sur. Nice. Kita pilih-pilih musuh aja guys ya. Kita harus tahu diri loh. Kita nggak boleh aduh. Okay. Ya ampun. Kita lawan Akazainain aja. Yeah. Santai boy. Santai boy. Aduh. Ampun bang. Iya. Soto mati guys. Skill 2-nya Kobe ini bagus sih menurut saya ya. Untuk cara biasa dia cukup merepotkan sih. Nice guys, kita berhasil 1 kill pakai Kobe guys ya. Si Dogi berhasil kita pulangkan ke base si Dogi guys ya. Kita pilih-pilih musuh aja guys. Kalian lihat tuh musuh ya. 2 Roger, 1 Akainu sama Kid Onigashima. Kurang ngeri apa coba? Suruh. Coto mati ga. Mantap. Udah ampun. Iya bang. Aduh guys, kita melawan tukang bengkel dan tukang potong guys. Tukang bengkel sama tukang potong guys. Aduh. Tukang potong, aduh. Ngeri parah guys ya. Tukang potong, tukang bengkel sama tukang panggang gitu. Ini sangat-sangat mengesalkan teman-teman. Di sini Akainu B4 aja menurut saya cukup oke loh. Saya pernah ketemu loh. Kasih soy. Itu apa ya yang kata-katanya si Sentomaru itu apa ya? Si Borbosoy. Ini ngapain pada ngumpul di sini? Ngapain pada ngumpul di sini? Itu jangan sering ngumpul situ guys ya. Jadi karena kalau damage musuh itu bagus guys. Ngapain lu Dogi? Aduh guys. Tukang panggang guys. Kita nggak bisa apa-apa. Si Dogi masih B5 guys. Pantasan dia tidak menyulitkan. Kita harus mencuri momen teman-teman. Coto mati ga. Suruh. Wah Rogernya nggak sadar guys. Apakah kita bisa mencuri time? Kayaknya musuhnya nggak sadar deh. Emang salah satu gameplay Kobe ini ya cuma gini aja guys ya. Dia nggak bisa ngelawan cara broken saya. Coto mati ga. Aduh. Suruh. Nice. Agak susah ya. Dia ini runner support doang, bukan kayak Laudres Rosa, God Usopp gitu-gitu. Waduh bahaya. Nice Marco. Nice. Mantap. Udah jelas siapa yang MVP. Si tukang panggang guys ya. Si tukang panggang MVP dong. Kita di peringkat berapa guys? Kita di peringkat ketiga guys. Lumayan ya, total skor kita 5.539. Oke guys ya, langsung aja kita review trade dan set mental dari Sentomaru dan Kobe guys ya. Dan di sini yang oke. Langsung guys, let's go. Oke teman-teman semuanya, kita masuk ke profilnya Kobe gitu dan kita review dulu dari karakter trade-nya ya. Karakter trade Kobe ini hanya satu ya, dan ini for information aja gitu, bahwasanya Kobe sama Sentomaru itu char biasa ya, sama seperti Oden rilis kemarin. Char ekstremnya Oden itu rilis, dia itu dikombinasikan dengan 2 char biasa, yaitu Kawamatsu dan Kikunujo gitu. Jadi untuk teman-teman yang berpikir bahwa ini char BF, ini bukan char BF teman-teman ya. Lagian total power karakternya Kobe itu setara dengan Kyoshiro gitu ya. Kalaupun ini char BF,
udah pasti karakter trait-nya itu minimal ada 2 lah ya, atau 3 gitu. Karena ya Vivi aja karakter trait-nya lumayan banyak gitu. Mungkin nanti Kobe yang udah pakai jubah ya, yang pangkatnya udah tinggi, baru karakternya Bounty Festival ya. Oke teman, kita baca aja dulu. Yang pertama karakter trait-nya adalah when an ally from your team or an enemy is KO, reduce the cooldown time of skill 2 by 20%. Jadi ini maksudnya adalah saat salah satu tim kita ada yang mati, maka cooldown skill 2 kita akan meningkat sebanyak 20%. Skill 2 ya akan meningkat secara otomatis. Skill 2 akan meningkat secara otomatis sebanyak 20% kalau di tim kita ada yang mati gitu. Nah, terus trait satunya, when your strength is more than 80%, boost capture speed by 50%. Jadi saat kekuatan kita lebih dari 80%, strength di sini darah ya. Saat darah kita lebih dari 80%, maka kecepatan kita dalam mengambil bendera meningkat sebanyak 50%. Terus selanjutnya ada when you capture the treasure, recovery HP by 5% and reduce the cooldown time of skill 1 by 30%. Jadi saat kita mengambil bendera teman-teman, kita mendapatkan recover HP sebanyak 15%. Ya mirip-mirip sama Snakeman ya. Cuman saya lupa gitu, Snakeman dapat berapa recovery HP gitu. Kalau Kobe ini dia dapat 15% setiap kali dia ngambil bendera. Dan dia mendapatkan reduce cooldown skill 1 sebanyak 30%. Nah, trait 2-nya when using skill 1, boost speed by 10%. Jadi saat kita menggunakan skillnya yang Soru, maka kecepatan kita bertambah sebanyak 10%. Ini kecepatan lari ya, bukan kecepatan mengambil bendera. Kecepatan lari kita bertambah sebanyak 10% selama 15 detik. Terus selanjutnya adalah when your strength is more than 70%, reduce damage received by 20%. Jadi saat kekuatan kita lebih dari 70%, maka damage yang kita terima akan berkurang sebanyak 20%. Damage yang masuk dari serangan musuh itu akan berkurang sebanyak 20%. Nah, itu trade-nya teman-teman. Soal set medal, teman-teman bisa pakai set medal seperti ini kalau punya ya. Kalau nggak punya Lucy, pakai aja set medalnya Big Mom ya. Pakai full ini aja ya, full runner ya, pakai set medal full runner ya. Jangan tambah-tambah dengan increase attack ya, karena memang Kobe ini menurut saya runner support doang ya. Dia nggak kayak God Usopp atau Law Dressrosa atau Snakeman yang bisa kita pakai buat barbar gitu. Kalau Kobe ya support aja gitu menurut saya ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke profilnya Sentomaru. Kalian bisa lihat di sini Sentomaru saya belum max ya, berbeda dengan Kobe. Kobe walaupun boost karakternya itu udah level 10, tapi skillnya itu udah max semua. Kalau Sentomaru belum ya, karena material skillnya masih saya perlukan untuk cara-cara lain ya. Oke, kita review aja karakter trait Sentomaru. Berbeda dengan Kobe karakter traitnya itu kan hanya satu. Kalau Sentomaru itu dua guys ya. Yang pertama, when attacking karakter tipe Straw Hat Pirates enemy, increase damage dealt by 10%. Jadi saat Sentomaru menyerang musuh yang menggunakan cara anggota topi jerami, kayak misalnya dia menyerang Roronoa Zoro yang after time skip, atau Zoro Dressrosa, Zoro Zoro, atau Luffy Taro, Luffy Onigashima, Sanjiro L Wedding, apapun lah, God Usopp, maka damage-nya itu akan meningkat sebanyak 10%. Jadi apapun yang dia serang itu, kalau musuhnya itu menggunakan cara topi jerami, maka damage-nya meningkat sebanyak 10%. Terus yang kedua, when you knock back an enemy, recovery HP by 20%. Jadi saat dia berhasil menyerang musuh dan membuat musuh itu terhempas, maka dia mendapatkan recovery HP by 20%. Karena kalian tahu lah ya, skill-skillnya Sentomaru itu emang skill knockback gitu, ada efek knockbacknya. Terus kedua, when you trait satu tadi kan karakter trait ya. Karakter trait itu for your information, kalau kita terjemahin trait itu artinya sifat ya. Tapi kalau di game ini bisa kita artikan sebagai kelebihan lah ya. When your allies are not near the treasure area where you are at, reduce damage received by 30% and increase treasure jouts recovery amount. Jadi saat kita berada di area bendera dan berjauhan dari tim kita atau sekutu kita, karena Alice ini sekutu, saat kita berada jauh dengan tim kita dan hanya sendirian di area bendera, maka damage yang diberikan oleh musuh pada kita akan berkurang sebanyak 30%, dan kecepatan kita dalam mengisi bendera juga akan jauh lebih cepat lagi ya. Nah, terus di sini every time
you constantly recover the treasure jewels by 20%. When you are in your dream treasure area, increase depth by 5%, increase up to 50% but recent on KO. Jadi gini guys ya, fungsinya ini kalau kita mengisi bendera itu sebanyak 20% dari darah benderanya, maka kita akan mendapatkan increase defense. Contohnya seperti ini. Nah itu dia guys ya, jadi kita akan mendapatkan increase defense sebanyak 5% kalau kita mengisi darah bendera itu sebanyak 20%. Tapi itu akan reset, akan terulang lagi, akan hilang kalau misalnya kita mati guys ya. Terus trait yang kedua adalah when attacked by an enemy whose parameter are boosted, reduce damage received by 30%. Jadi saat ia menerima serangan dari musuh dan musuh itu serangannya itu bertambah-tambah terus gitu, misalnya kayak serangan dari Zoro Dressrosa gitu yang kritikalnya itu bertambah terus ya, serangannya itu bertambah terus, maka dia akan mendapatkan damage yang dia terima itu akan berkurang sebanyak 30% gitu. Jadi Sentomaru ini cukup oke walaupun dia char biasa teman-teman ya. Terus selanjutnya ada when attacking an enemy with skill 2, reduce the cooldown time of skill by 50%. Jadi saat dia menyerang musuh menggunakan skill 2, maka dia mendapatkan ini skill counternya ya, skill counternya yang skill 2. Jadi saat dia berhasil menyerang musuh menggunakan skill 2, maka dia mendapatkan cooldown time skill 2 secara otomatis sebanyak 50%. Jadi semakin banyak serangan musuh yang masuk pada Sentomaru saat dia menggunakan skill 2, maka kecepatan cooldownnya itu naik secara otomatis sebanyak 50%. Contohnya seperti ini. Nah itu dia teman-teman trait dan dari Sentomaru teman-teman ya. Kalau kalian mau pakai medal Sentomaru, saya rekomendasikan kalian pakai set medal Na'vi seperti ini. Kalau tadi itu teman-teman saya pakai set medalnya Yongarp ya, saya ambil punya Yongarp gitu, saya pakein ke Sentomaru gitu. Cuman pas review saya ganti seperti ini untuk menunjukkan kepada kalian ini set medal yang paling cocok untuk Sentomaru gitu. Tapi kalau kalian punya Sugar yang Yongarp ini diganti aja supaya trik efeknya itu bisa 2 teman-teman ya, karena kalau cuma pakai Yongarp trik efeknya itu cuma 1 yaitu Na'vi. Yang ini trik efeknya boost the cooldown reduction speed skill 2 by 20% gitu, jadi kecepatan skill 2 nya meningkat sebanyak 20% gitu. Jadi kalau kalian punya Sugar ganti aja yang Garp gitu, cuma rata-rata kan masih banyak pemula guys ya. Oke teman-teman, sampai di sini aja konten kali ini, mudah-mudahan ini membantu kalian. Dan sedikit informasi juga bahwa yang saya share kemarin tentang 1 RD yang ada di shop, untuk kalian yang belum tahu 1 RD itu batasnya itu sampai tanggal 2 gitu. Jadi kalau misalnya kalian login, langsung kalian ambil aja ya bonus RD nya gitu, karena itu tiap hari gitu, tiap 1 hari ada bonus 1 RD di shop dan sampai tanggal 2. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya. Mudah-mudahan ini membantu kalian yang gacha Akainu tapi malah dapatnya Koby sama Sentomaru. Sampai ketemu di konten selanjutnya dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini, and stay santuy.